Halo Sobat Komite Publisher Rights. Hari ini kita bertemu kembali bersama saya, anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, saya Alex Suban. Hari ini kita bertemu kembali untuk membahas satu topik tentang laporan dan rekomendasi komite. Nah, dalam podcast Jalan Menuju Jurnalisme Berkualitas atau Jujurli. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sobat komite yang menjalankan ibadah puasa menyambut dalam bulan Ramadan maupun umat Kristen yang memasuki masa Prapaskah. Baik, siang hari ini kami bersama Ketua Komite Bapak Dr. Suprapto. Selamat siang Pak Suprapto, apa kabar? Selamat siang Pak Alek, selamat siang buat sobat komite, terutama pemirsa Jujurli, Jalan Menuju Jurnalisme Berkualitas. Baik, terima kasih Pak Prapto, Sobat Jujurli. Hari ini kita akan bicara tentang laporan dan rekomendasi. Jadi di bulan Januari lalu, komite merilis laporan dan rekomendasi atas tugas dan fungsinya. Nah, sebelum kita bahas isinya, kita pengen tahu nih, laporan dan rekomendasi ini maksudnya apa? Gimana nih Pak Prapto, supaya sobat komite jurnalisme berkualitas tahu nih apa sih yang dimaksud dengan laporan dan rekomendasi? Baik, terima kasih Pak Alek, sobat komite. Jadi seperti diatur dalam Perpres 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Di situ disebutkan ada tugas dan fungsi komite. Tugas komite itu ya satu sebenarnya memastikan pemenuhan tanggung jawab perusahaan platform digital. Nah, tanggung jawab perusahaan platform digital ada 6, itu diatur di pasal 5 Perpres. Kemudian untuk dalam menjalankan tugas tersebut, komite memiliki 3 fungsi, ya kan. Yang pertama tentu fungsi pengawasan. Apa yang diawasi? Yang diawasi tentu ya pemenuhan tanggung jawab tersebut, ya kan, karena kita mengawasi platform digital. Ya. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi fasilitasi. Nah ini fasilitasi ini secara umum ya kita bagi dua lah ya. Yang pertama fasilitasi yang berkaitan hubungan atau relasi antara platform digital dan perusahaan pers. Yang kemudian fasilitas, misalkan yang tadi fasilitas pertama misalkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama. Kalau ada perusahaan pers yang ingin bekerja sama dengan platform digital, tetapi bisa jadi mereka itu masih bingung bagaimana cara kerjasama, apa ketentuannya dan segala macam ya, apa syaratnya. Nah itu bisa katakanlah mendatangi atau menghubungi secara online ke komite. Nanti kami akan fasilitasi kerjasama. Begitu juga fasilitasi untuk kegiatan atau kewajiban lain platform digital seperti pelatihan dan program untuk jurnalisme berkualitas. Nah, fasilitasi yang kedua adalah fasilitasi berkaitan penyelesaian sengketa. Jadi bisa jadi ada perusahaan pers yang merasa dirugikan oleh perusahaan platform, ya, oleh perusahaan platform digital, sehingga dia bisa melaporkan atau mengadulah ke komite. Nah kami komite akan memfasilitasi penyelesaian sengketa atau penyelesaian ya adanya ketidakcocokan lah hubungan yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, misalnya perusahaan pers begitu kan. Mereka bisa
minta komite untuk memfasilitasi. Nah, tapi ini tentu penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh komite adalah penyelesaian sengketa yang non litigasi, yang tidak masuk ke ranah ke pengadilan. Artinya bisa kita selesaikan melalui arbitrase atau mediasi. Ya, mediasi. Jadi para pihak bertemu, nah kita berada di tengah-tengah sebagai mediator, kira-kira begitu ya. Dan kemudian kan pertama fungsi pengawasan, fungsi fasilitasi, dan ada satu fungsi. Ya, sebenarnya fungsi yang ketiga ini adalah fungsi yang hasil dari pengawasan dan fasilitasi, yaitu fungsi rekomendasi. Nah, ini diatur di pasal 11 ya, fungsi-fungsi komite tersebut. Nah, fungsi rekomendasi ini apa yang direkomendasikan oleh komite? Ya hasil pengawasan dan hasil fasilitasi komite. Ya, misalkan hasil pengawasannya hasil pengawasan komite terhadap platform, misalnya platform menjalankan semua kewajiban, ya kita nanti rekomendasikan tentu sesuai seperti yang dilakukan oleh platform. Atau begitu juga sebaliknya, misalkan platform tidak menjalankan atau tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 5, ya tentu kita akan buat rekomendasi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut ya. Nah, rekomendasi ini dibuat oleh komite, kemudian disampaikan kepada pemerintah. Ya, pemerintah ini dalam hal ini tentu Kementerian Komunikasi dan Digital, atau konkretnya disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Digital sebagai institusi resmi yang mengampu kebijakan-kebijakan berkaitan dengan Platform platform digital, Iya. kira-kira gitu Pak Alek ya. Itu tadi berkaitan dengan rekomendasi. Jadi memang dasarnya di Perpres di pasal 11 kita memiliki salah satu fungsi rekomendasi. Nanti isinya belakangan Pak Alek ya, kita jelaskan. Itu saya sampaikan mengenai dasarnya ya, dasar hukumnya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi. Iya. Ya. Kita tahu bahwa Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau disingkatnya ini biar nggak kepanjangan KTP 2JB, tapi ada juga yang menyebut Komite Publisher Rights. Ya kira-kira ya nggak apa-apa lah kira-kira menyebutnya, tapi kalau singkatannya tadi KTP 2JB, nama panjangnya tadi ya saya sebutkan. Nah ini karena kita nih komite ini kan lembaga independen, lembaga publik, sehingga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi ini kepada publik. Dan itu diatur di pasal 13 ya. Kita membuat pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau di pasal 13 laporan pertanggungjawaban itu dimuat paling tidak di websitenya Dewan Pers. Ya, tapi sebenarnya kami memahami bukan sekedar dimuat di websitenya Dewan Pers, itu kan sekurang-kurangnya lah ya. Tapi yang penting ini bisa dilihat oleh publik, disampaikan ke publik. Karena itu seperti tadi Pak Alex sudah sampaikan bahwa pada Januari lalu komite sudah merilis laporan ke publik tersebut. Ya, laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ke publik. Kita sampaikan, kita jelaskan, dan kemudian kita juga melakukan jumpa pers. Kemudian secara simbolis, nah ini mungkin bisa saya tunjukkan ya Pak Alek ya, kalau lihat di kamera ini laporannya. Ini secara simbolis sudah kami serahkan ke Dewan Pers, dan kami juga sudah sampaikan soft copy-nya agar dimuat di website Dewan Pers, dan itu sudah dimuat. Jadi sobat komite, pemirsa program Jujurli yang oke ini bisa mendownload atau membaca laporan secara detail di websitenya Dewan Pers dan juga di websitenya komite kan. Betul. Karena kita sudah unggah juga di websitenya komite. Kira-kira gitu Pak Alek mengenai apa dasarnya komite membuat rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi. Baik Pak Prapto, ini menarik sekali Sobat Jujurli ya.
bahwa kita lihat di sini judulnya memperkuat kelembagaan, merintis kerjasama perusahaan pers dan platform digital. Tebal juga laporannya. Sebelum kita bahas rekomendasi nih, Pak Prapto bisa jelaskan kenapa kok judulnya ini memperkuat kelembagaan, merintis kerjasama perusahaan pers dan platform digital. Dan isinya apa aja nih, agak tebal, mungkin bisa diringkas nih melalui pernyataan Pak Prapto. Silakan. Oke, terima kasih. Pertama, ini kan lembaga baru, ya. Jadi memang fokus pekerjaan di komite pada tahun pertama ini adalah memang memperkuat kelembagaan, ya. Kenapa itu menjadi program prioritas? Ya karena lembaga baru, Pak Lek. Banyak orang yang belum tahu apa sih komite ini, kok namanya aja mungkin masih susah disebutnya lah, kira-kira begitu. Sehingga kita perlu perkuat kelembagaan, tentu dengan katakanlah ya kulon wun juga ke kementerian, ke lembaga terkait yang pemangku kepentingan di bidang yang terkait ini ya. Kemudian juga kita bertemu atau berdiskusi dengan platform digital, ya, kemudian juga kita bertemu dan berdiskusi panjang lebar, termasuk juga melakukan pemetaan problem di industri Pers ya. Media ya, perusahaan pers cyber ya, karena kita memang fokusnya di perusahaan pers atau media cyber. Kita bertemu dengan mereka, diskusi, terus kemudian kita juga tentu dengan asosiasi perusahaan-perusahaan pers, kemudian juga kita bertemu dengan asosiasi atau organisasi profesi wartawan, dan tentu juga dengan Dewan Pers dan para pihak lah yang berkaitan atau para pihak stakeholder di industri pers ini. Nah, itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah sekarang juga sudah cukup dikenal, ya kan. Komite ini terbukti dengan banyaknya undangan yang masuk. Jadi kita juga sering diundang untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komite. Itu program prioritas pertama. Program prioritas kedua tentu implementasi Perpres, ya, implementasi Perpres, ya, Perpres 32 tahun 2024 karena memang tugas dan fungsinya komite berkaitan dengan Perpres tersebut ya. Kan tadi disebutkan ada 6 tanggung jawab. Nah, kalau di dalam Perpres sebenarnya yang diatur secara disebutkan di dalam Perpres, Perpres ini mengatur pertama adalah platform digital. Ya. Nah, platform digital ya diantaranya adalah tanggung jawabnya itu. Yang berikutnya adalah yang diatur atau yang disebutkan di dalam Perpres tersebut adalah kerjasama. Betul. Terus yang diatur kemudian adalah komite, dan kemudian yang diatur juga adalah soal pendanaan. Nah, artinya kerjasama ini menjadi satu hal yang memang menjadi prioritas kerja juga, gitu loh. Karena itu ya implementasi Perpres itu ibaratnya yang harus dilaksanakan semuanya, tetapi penekanan utamanya ya pada kerjasama, gitu loh. Dan dalam kali ini salah satu program quick win-nya komite juga berkaitan dengan kerjasama, Pak Alek, ya, di tahun pertama ini. Kenapa? Karena memang itu juga yang kami dapatkan informasi berdasarkan pemetaan yang tadi saya sebutkan. Kan kita bertemu dengan asosiasi, dengan perusahaan pers, dengan platform digital, dan salah satu yang muncul aspirasi lah dari perusahaan pers ini kan agar program kerjasama terutama dengan salah satu platform yaitu Google News Showcase ini dilaksanakan kembali. Ini kan sudah beberapa tahun dihentikan oleh platform Google, dan kemudian alhamdulillah itu sudah pada tahun pertama ini ya tahun 2025 ya, tentunya ini sudah kembali dijalankan program Google News Showcase, gitu loh. Tentu kami berharap juga tahun 2026 program-program lain, program kerjasama juga bisa dijalankan tidak hanya oleh salah satu platform, tapi semua platform yang ada yang beroperasi di Indonesia. Ya seperti tadi saya sebutkan, misalnya ada Google, ada YouTube,
ya kemudian ada Meta kelompoknya ya. Meta. Ya. Meta tuh ada Facebook, ada Instagram gitu loh. Terus kemudian juga yang cukup besar kan platform ada TikTok, ada snack video dan segala macam lah yang sudah selama ini juga kita sudah beberapa kali menjalin komunikasi dan mengingatkan agar platform tersebut melaksanakan Perpres 32 tahun 2024. Nah, itulah yang menjadi judul ya Pak Lek. Jadi memang penguatan kelembagaan dan merintis kerjasama. Ya, karena ini awal tentu kita merintis dan mudah-mudahan tahun 2026 ini bisa jumlah perusahaan yang kerjasama dengan platform digital bisa bertambah lebih banyak lagi. Baik Pak Prapto. Jadi di samping merintis kerjasama dan penguatan kelembagaan, juga di tahun 2025 diselenggarakan pelatihan-pelatihan ya. Iya betul. Dan mempertemukan platform dan perusahaan pers ya. Betul. Nah itu kira-kira detailnya gimana nih? Baik Pak Alex, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Alex, pertanyaan sangat bagus. Di dalam laporan ini kan sebenarnya juga berisi penilaian komite ya, komite terhadap perusahaan platform, karena memang tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa fungsinya komite adalah melakukan pengawasan, ya pengawasan atas pelaksanaan kewajiban atau tanggung jawab, dan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh komite, kemudian interaksi yang terjadi selama ini antara komite dan perusahaan platform digital, dan kemudian laporan atau self report yang disampaikan oleh platform digital dengan mengacu pada indikator-indikator yang sudah dibuat berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan di industri pers, ya ada platform digital, ada perusahaan pers, ada asosiasi, dan tentu ada komite, dan sehingga keluarlah ada indikator yang menjadi rujukan kira-kira apa saja yang mesti dilaporkan oleh platform sebagai pertanggungjawaban bahwa dia sudah melaksanakan atau baru melaksanakan sebagian atau belum melaksanakan sama sekali kewajibannya. Nah, itu kan ada di indikator tersebut ya, kita sudah kirimkan dan mereka sudah memberikan jawaban, kecuali ada dua platform yang tidak memberikan respon, yaitu platform X dan snack video ya, berdasarkan data. Tetapi yang sudah kami terima itu dari Google, dari Meta, dan dari TikTok. Tentu kami terima kasih atas jawaban yang sudah dikirimkan. Tetapi memang berdasarkan itu tadi pengawasan dan segala macam, termasuk laporan yang mereka sampaikan, dan kemudian komite melakukan pengkajian lah ya, melakukan verifikasi dan kemudian memberikan penilaian komite terhadap platform dalam kaitan tingkat pemenuhan tanggung jawab, pemenuhan kewajiban mereka terhadap pasal 5 huruf A ini masih dalam kategori yang rendah. Ya tentu dengan berbagai dinamikanya, dan kami berharap untuk tahun 2026 ini perusahaan platform digital bisa secara sungguh-sungguh melaksanakan Perpres 32 tahun 2024, karena memang ini regulasi yang dibuat oleh negara. Nah, komite hanya melaksanakan karena kami sebagai pelaksana lah ya, yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan fasilitasi atas Perpres tersebut. Nah, itu Pak Alek berkaitan dengan penilaian. Kemudian tadi Pak Alek bertanya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komite. Betul Pak Alek, memang terkait implementasi Perpres 32 tahun 2024 ini kan ada yang memang langsung ditujukan kepada platform, artinya memang itu tanggung jawabnya platform, tapi juga komite melakukan berbagai inisiatif kegiatan ya, yang tujuannya tentu bagaimana kita lakukan berbagai upaya supaya perusahaan pers tetap menjadi perusahaan pers yang bisa memproduksi konten berkualitas. Kan ujung dari Perpres ini kan jurnalisme berkualitas. Dan jurnalisme berkualitas tentu akan menghasilkan
perusahaan pers yang sehat lah kira-kira begitu, yang sustain, yang berkelanjutan. Karena itu komite juga melakukan beberapa kegiatan, antara lain yaitu mengisi sejumlah kegiatan di acara World Press Freedom Day tahun 2025 dengan pelatihan ya pada bulan Mei tahun 2025 dengan berbagai pelatihan, bazar, seminar dan lain-lain. Dan kemudian yang berikutnya tentu ada program Media Sustainability Forum atau MSF 2025 ini bulan Desember ya. Inisiatifnya komite yang diadakan pada bulan Desember tahun 2025 yang kegiatannya ya tidak jauh-jauh dari Perpres tentu kan, sharing untuk bagaimana caranya membangun perusahaan pers menjadi perusahaan pers yang sehat dan bisa menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Nah, ini kegiatan ini cukup meskipun baru pertama kali dilaksanakan, pesertanya cukup antusias, bahkan di kegiatan yang sharing terkait atau workshop ya pelatihan mengenai penggunaan AI itu lebih dari kapasitas ya, ruangannya nggak muat kira-kira gitu. Nah ini ada hadir yang secara langsung maupun yang hadir secara online. Begitu juga ketika kita menghadirkan perusahaan-perusahaan platform digital untuk menyampaikan menjelaskan ya fitur-fitur yang ada di platform mereka yang bisa digunakan oleh perusahaan pers dalam meningkatkan performa perusahaan atau performa karya jurnalistiknya maupun dari sisi bisnis, dan ini juga pesertanya cukup banyak gitu loh. Jadi ya kita akan insya Allah akan kita adakan lagi di tahun 2026 ini. Baik, terima kasih Pak Prapto. Jadi dari sisi laporan itu Sobat Komite bahwa Komite Publisher Rights atau KTP 2JB sudah banyak melakukan kegiatan dalam menjalankan amanat Perpres, dan yang paling penting adalah terkait juga tentang pengawasan tadi disampaikan oleh Pak Prapto ya. Nah dari hasil pengawasan itu komite membuat rekomendasi ya kepada pemerintah. Nah betul. Ini kira-kira rekomendasinya apa saja Pak Prapto? Nah ini bukunya dipegang Pak Alek ya. Ini rekomendasi ini udah sampai ke Bu Menteri. Sebenarnya ada 3 poin utama ya di dalam rekomendasi itu. Pertama, rekomendasi ke Bu Menteri yang pertama adalah kita meminta kepada Menteri Komdiki dalam hal ini untuk mengaitkan penilaian kementerian terhadap platform digital ini dalam operasinya di Indonesia secara umum dengan penilaian komite. Karena apa? Karena kan komite ini menilai platform digital ini kan mengacu pada kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Perpres ya. Perpres 332 tahun 2024, dan ini produk regulasi negara. Kalau ini tidak dijalankan tentu ini tidak melaksanakan regulasi yang dibuat oleh negara. Memang di dalam Perpres itu kan komite tidak mempunyai kewenangan memberikan sanksi atau sejenisnya ya. Ya sanksinya kita hanya bicara ke publik dan juga membuat rekomendasi agar pemerintah bisa memberikan tindakan lah supaya platform melaksanakan kewajibannya. Itu yang pertama. Yang kedua, rekomendasi yang kedua ini berdasarkan penilaian komite selama setahun ini dalam berinteraksi juga dengan perusahaan pers dan asosiasi dan segala macam. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan pers digital kan juga masih membutuhkan pendampingan, masih membutuhkan katakanlah pelatihan dan segala macam. Sehingga perlu ada penguatan di kelembagaan komite yang nanti juga berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk mendukung katakanlah edukasi atau pelatihan terhadap perusahaan-perusahaan pers sehingga mereka memiliki kemampuan dalam bernegosiasi atau membangun kerjasama dengan perusahaan platform digital. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, rekomendasi yang ketiga ini berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan pers itu
Ini terkait dengan inisiatif-inisiatif komite, ada dari yang poin 3 rekomendasi itu disubkan ada 3 lagi Pak Alek. Jadi kami merekomendasikan agar negara juga ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan industri pers, kira-kira gitu, atau perusahaan pers, itu dengan cara memberikan insentif lah, Insentif fiskal ya. fiskal misalnya gitu, atau insentif-insentif lain, tetapi tetap perusahaan pers tetap diberikan, ya jangan dicampuri urusan independensi keredaksiannya, kira-kira begitu. Ya, itu yang pertama. Yang B-nya atau yang keduanya itu rekomendasi yang berkaitan dengan keberlanjutan media ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta Pak Alek. Ya. Nah, Undang-Undang Hak Cipta itu kan di dalam pasal 43 itu kira-kira isinya bahwa konten jurnalistik atau berita aktual itu bukan karya cipta lah, dikecualikan dari undang-undang tersebut. Sehingga yang terjadi selama ini kan perusahaan platform atau perusahaan AI itu ngambil berita-beritanya perusahaan pers tanpa harus izin, apalagi memberikan hak ekonomi, kan nggak fair dong. Ini perusahaan pers yang bekerja memproduksi konten jurnalistik, kemudian ada perusahaan lain atau pihak lain yang kemudian mengambil dan kemudian menikmati keuntungan yang lebih besar. Karena itu rekomendasi yang berkaitan dengan ini adalah agar ada revisi di pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, dan komite sudah menyampaikan usulan revisi tersebut ke Kementerian Hukum, tetapi ini karena rekomendasinya ke Bu Menteri, sehingga kita minta juga pemerintah ikut mendorong lah proses revisi pasal 43 tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga nih, di rekomendasi ketiga tapi di bagian C-nya itu adalah kita tahu sekarang sedang digodok juga perlu ada semacam dana jurnalisme Indonesia. Jadi kita meminta Kementerian Komdigi untuk secara aktif memfasilitasi lah, ya bisa jadi kan yang terlibat dalam program dana jurnalisme berkualitas memang tidak hanya Kementerian Komdigi, tapi Kementerian Komdigi juga membantu agar program ini bisa segera dijalankan, paling tidak ya di tahun 2026 ini. Kira-kira gitu Pak Alek. Jadi ada 3 poin besar rekomendasi yang disampaikan komite ke Kementerian Komdigi. Baik, wah itu jadi rekomendasi ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas pengawasan ya, dan laporan tugas dan fungsi tersebut, sehingga diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital dapat menindaklanjuti rekomendasi dari komite ini untuk agar melakukan tindak lanjut dari penilaian tersebut ya ke platform digital ya. Jadi tidak hanya berhenti di rekomendasi tapi ada actionnya. Kira-kira begitu ya Pak Prapto. Jadi sobat komite, jadi sudah jelaskan ya bahwa di awal tahun ini komite sudah merilis ke publik laporan kegiatan tugas dan fungsi. Juga dalam hal ini komite juga menjalankan fungsinya dengan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kepada kementerian terkait ya. Dalam hal ini Komdigi sebagai amanat dari Perpres 32 tahun 2024. Baik, kira-kira dengan penjelasan Pak Prapto, sobat komite juga bisa lebih memahami apa tugas dan fungsi komite, dan kira-kira rekomendasi ini akan bermanfaat untuk membuat ruang digital jurnalisme lebih berkualitas Pak Prapto. Ya kita rekomendasi tentu berkaitan dengan tugas dan fungsi komite ya dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas, dan perusahaan persnya tentu diharapkan lebih sehat lagi. Baik, terima kasih Pak Prapto. Sebelum mengakhiri podcast Jujur Li hari ini, saya ingin menyampaikan pesan juga kepada rekan-rekan pengelola perusahaan pers bahwa komite membuka lebar, tangan kami terbuka lebar untuk memberikan fasilitasi kepada
perusahaan pers agar bisa bekerja sama dan juga melaksanakan pelatihan dan program-program jurnalisme berkualitas dengan platform digital. Untuk menghubungi kami, Sobat Jurnalisme Berkualitas, perusahaan pers bisa membuka Instagram dan Facebook dan sosial media kita di KTP2JB dan juga bisa membuka website kita ktp2jb.or.id. Di sini pengelola perusahaan pers bisa membuka akun dengan layanan kami untuk melaksanakan fasilitasi. Jadi langsung buka saja website kita, di situ ada layanan fasilitasi. Dan juga bagi sobat jurnalisme berkualitas bisa menghubungi kami 0856 928 70474. Jadi selain membuka website, juga sobat jurnalisme berkualitas bisa membuka WA tersebut. Baik, sobat Komite Publisher Rights, sampai bertemu kembali di podcast Jujurli berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Prapto. Terima kasih Malek. Terima kasih sobat. Terima kasih sobat jurnalisme berkualitas.